Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Di video ini kita akan membahas secara cepat bagaimana cara kita bisa membuat denah 3D atau kita mau membuat potongan 3D. Ya, misalkan ketika kita mau presentasi ke klien atau ke dosen pembimbing ya, kalau misalkan masih kuliah, itu kan kalau denah biasa yang cuma 2D itu kesannya biasa. Kalau kita mau membuat kesan yang lebih, yaitu dengan membuat denah secara 3 dimensi atau potongan secara 3 dimensi, itu sangat mudah sekali kita lakukan di Revit. Langsung saja. Oke, jadi yang saya maksud dengan denah tadi, yaitu seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau bikin denah seperti ini, atau seperti ini, eh, atau yang seperti inilah denah-denahnya yang ada 3D-nya, itu sangat bisa kita buat di Revit. Bagian seperti ini ya, jadi dindingnya itu kita potong di ketinggian mungkin 1,5 meter atau 2 meter gitu. Kita bisa buka sebuah Revit, kemudian pakai view 3D ya, 3D view. Di 3D view itu kita bisa lihat di bagian properties itu ada section box ya. Section box ini bisa kita centang, maka nanti akan muncul sebuah box ya yang melingkupi semua dari bangunan yang kita punya. Kalau misalkan ada bangunan di luar section box ini, itu pasti tidak akan muncul di layar. Jadi, supaya bangunan itu muncul di layar, dia harus berada di dalam section box. Nah, untuk membuat sebuah denah atau potongan yang 3D itu kita bisa ini section boxnya kita turunkan. Maka nanti bangunan itu akan otomatis terpotong. Ya. Jadi kita tidak perlu menyembunyikan bangunannya. Ini cukup dengan kita turunkan section box-nya, dia akan otomatis memotong si bangunannya di ketinggian yang kita inginkan. Kalau mau membuat sebuah potongan 3D juga kita bisa atur seperti ini ya. Kita atur jaraknya supaya dia nanti memotong di jarak yang kita inginkan. Dan dengan begini kita bisa langsung menghasilkan sebuah potongan atau denah 3 dimensi. Nah, untuk mengembalikan ini supaya seperti semula, kita bisa pilih dulu ininya. Sorry. Kita bisa kembali ke properties 3D view ya. Kemudian section box-nya tinggal kita centang saja. Maka bangunannya nanti akan otomatis kembali utuh. Ya. Kalau kita centang lagi, box-nya nanti kembali seperti awal sebelum kita atur perkecil atau perbesar gitu. Oke. Selanjutnya setelah kita misalkan membuat ini sudah terpotong, kita bisa render juga ya. Kalau misalkan masih ragu mau di render apa enggak, bisa gunakan yang ray trace juga. Ray trace ini sama seperti rendering sama seperti kita sudah melakukan rendering, tapi masih rendering kasar. Nah, jadi ketika kita melakukan potongan seperti ini, maka nanti yang di render hanya area yang memang muncul di layar. Di area bangunan yang tidak tertampilkan di layar dia tidak akan terrender. Ya, ini adalah cara cepat supaya kita bisa menghasilkan gambar yang menarik seperti itu. Oke, sampai situ dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.